Bini'matihi tatimmus salihat wa tarfa'ud darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, Islam itu agama yang bersifat sumuli atau komprehensif. Segala sesuatu ada aturannya. Jangankan hal-hal yang bersifat besar sampai masuk ke toilet saja, itu ada aturannya. Masuk kaki yang mana dulu, keluar kaki mana yang dulu. Apalagi masalah-masalah yang besar. Termasuk yang berkaitan dengan masalah sembelihan secara umum atau kurban secara khusus. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sembelihan, bahkan menjadi silang pendapat di antara para juru sembelih. Misalnya, apa mesti menghadap kiblat atau tidak pada saat menyembelih itu? Nah, walaupun tentu yang pasti pada saat menyembelih itu juru sembelih mesti menghadap ke sapi. Asli itu semua ulama sepakat, lantaran bari nonggongan mah susah gitu ya. Kemudian apakah satu sayatan itu wajib atau tidak? Kumalamun muncit nanti ngara gaji gitu. Nah, itu halal tidak sah atau tidak? Hadirin ikhwatu iman, yang disebut dengan menyembelih, definisinya ini, batasannya, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan dabihah. Jadi dabaha dalam bahasa Arab itu artinya menyembelih. Kemudian ada lagi naharo juga menyembelih, ada lagi akoro juga menyembelih. Karena keterbatasan kosakata di kita, tiga kata yang sebenarnya memiliki makna berbeda itu diterjemah menyembelih. Kalau dabaha itu menyembelih hewan-hewan yang berleher pendek, itu dabaha bahasa Arabnya. Nanti akan menentukan titik sayap. Sementara kalau naharo itu menyembelih hewan berleher panjang, seperti unta, itu juga sama, nanti akan menentukan titik sayap. Makanya tanggal 10 bulan Dzulhijjah disebutnya Yaumun Nahar, hari menyembelih. Karena umumnya di zaman Nabi atau sebelum zaman Nabi, hewan yang disembelih itu unta. Ciri khas. Jadi unta itu menjadi ikon Saudi untuk saat ini atau Jazirah Arab secara umum. Dan nanti titik sayap ketika menyembelih unta itu di sini di pangkal leher. Tidak seperti ayam di sini di atas. Itu bahasa Arabnya naharo, makanya tanggal 10 disebut Yaumun Nahar. Kemudian nanti kalau yang disebut dengan akoro itu menyembelih dengan cara melukai bagian manapun yang bisa mengeluarkan darah. Misalkan Imam Syafi'i ditanya bagaimana kalau ada hewan besar, sapi misalkan, itu terperosok ke sumur dan posisi kepala ada di bawah. Diangkat berat, dibiarkan mati. Mubadir. Nah, kata Imam Syafi'i, lukai saja bagian manapun yang bisa mengeluarkan darah. Itu bahasa Arabnya akoro. Jadi akoro ini menyembelih dalam kondisi darurat. Tinggal diangkat tuh atau semua upami sapina 3 kintal Pak. Upami saton kumaha ngangkatna gitu ya. Ngambil tackle dulu kan keburu mati. Dengan dabihah atau menyembelih itu adalah proses mematikan hewan agar dagingnya bisa dimakan gitu. Karena
sapi itu halal Pak, tapi mesti ada proses dulu. Da teu tiasa diteureuy buleud gitu, tah tong dipencit heula teureuy buleud we. Kayak dulu gitu ya di daerah itu kalau petani-petani lagi merapihkan pematang sawah, kadang-kadang mereka menemukan sarang tikus. Itu suka ada tikus yang masih kecil tuh, yang masih merah, itu kan ditelan bulat-bulat. Ini untuk stamina katanya. Nah ini jelas tidak boleh. Kalau mau disembelih dulu. Jadi kayak di Manado itu kan tikus itu jadi istilahnya apa, kuliner yang dicari orang, tikus itu. Atau dulu di Subang sempat rame juga bakso tikus. Apalagi setelah digiling lembut itu tidak ada bedanya gitu ya. Dan dagingnya juga merah tikus itu. Cuma cara mematikannya dengan dipukul kepalanya. Ya, yang menjadi haramnya itu. Ya kan tikus itu menjijikkan. Jijik itu kan selera. Jadi selera itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Walaupun kita suka gitu ya, kalau memang haram, haram. Kalau kita merasa jijik, kalau memang tidak haram, ya tidak haram. Nah jadi menyembelih itu adalah proses mematikan hewan agar dagingnya bisa dimakan dengan cara memotong 4 saluran. Hulkum, mari, wadajain, tetapi tidak sampai memotong sumsum tulang belakang. Atau secara umum tidak sampai putus kepalanya. Nah jadi hadirin waktu iman, dalam menyembelih itu mesti 4 saluran ini putus. Yang disebut dengan hulkum itu adalah saluran napas. Nanti ibu-ibu mah pasti apalnya, bentuk hulkum itu seperti selang mesin cuci. Selang pembuangan mesin cuci itu hulkum itu. Kemudian mari itu saluran cerna, saluran makan. Wadajain atau 2 urat leher itu arteri dan pena. Nah 4 saluran ini yang mesti putus. Ada juga yang bilang 5 katanya Pak Ustadz yang mesti putus itu apa? Ya ini kulit leher. Karena kalau kulit leher tidak disayat, yang 4 ini tidak mungkin tersayat. Gitu. Itu mah pasti gitu Pak. Itu mah pasti gitu. Kecuali kalau di laser gitu ya, itu bisa gitu. Nah hadirin hadirat iman, jadi sekali lagi bahwa dalam proses penyembelihan itu yang mesti putus itu 4 ini. Hulkum, mari, dan wadajain, 2 urat leher. Nah secara posisi kalau kita perhatikan, nanti kan bisa dilihat di, sekarang mah mudah ya, pas alu mbah Google in kuntum la ta'lamun kan begitu. Tanyalah mbah Google kalau kamu nggak tahu. Jadi hulkum, mari, wadajain, tinggal diklik saja di gambar itu ya, itu muncul Pak. Jadi kalau kita gambarkan leher nih, leher sapi misalkan ya, tergambarkan leher sapi itu. Dari mulai di sini pangkal sampai ke rahang di sini, dagu. Posisi 4 saluran ini, hulkum, mari, dan wadajain. Kalau hulkum, mari selalu berdekatan Pak. Dari mulai pangkal leher sampai ujung leher sini, itu selalu berdekatan. Tapi kalau wadajain, arteri dan pena, kalau di bawah ini jauh. Jadi kalau di bawah di sini. Nah nanti ketika di jakun itu 4-nya berdekatan semua. Tapi kalau di atas jakun itu yang wadajain nyebar lagi. Jadi kalau hulkum, mari itu berdampingan. Di pangkal leher ini jauh. Kemudian di ujung leher jauh. Nah tetapi kalau di jakun ini, di bawah jakun sedikit, ini yang 4 saluran ini berdekatan. Nah maka berdasarkan pengalaman, mungkin beratus-ratus tahun dan beribu-ribu tahun, maka sampai lahirlah rumus dalam penyembelihan itu 5-3-1. Jadi kalau menyembelih sapi itu titik sayatnya 5 jari di bawah rahang, itu persis di bawah jakun.
Kalau domba 3 jari di bawah rahang. Kalau ayam 1 jari di bawah rahang. Makanya kalau kita perhatikan juru sembelih itu sebelum menyembelih itu mengelus-ngelus dulu leher. Sambil melihat perut biasanya. Sambil melihat perut. Nah, jadi kenapa dilus-lus lehernya? Satu, supaya sapinya rileks. Karena ketika sapi itu rileks, tenang gitu. Dan ini kan perintah Nabi. Kata Nabi, wa arihud dabihah. Bikinlah hewan yang akan disembelih itu nyaman, rileks. Jadi ketika hewan itu nyaman, rileks, maka kulitnya tidak alot. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi diusap-usap itu, dielus-elus itu, satu supaya rileks. Yang kedua, untuk memperkirakan titik sayap. Sampai kalau dalam pelatihan pakai spidol, Pak. Nah, ini titik sayapnya gitu ya. Cuma ketika kulit ditarik, berubah juga spidol itu, letaknya itu. Nah, kemudian nanti dilihat perutnya, kembung kempis gitu. Itu katanya untuk menghilangkan bau. Jadi ada beberapa kebiasaan turun-temurun bagaimana caranya supaya daging dari hewan yang disembelih itu tidak bau. Ada yang dengan melihat alur napas. Nah, nanti disamakan dengan napas kita. Sapi narik napas, kita narik napas. Sapi membuang napas, kita buang napas. Nah, ketika sapi buang napas, tarik sayat agar tidak bau. Itulah istilahnya cara agar tidak bau turun temurun, tapi belum diteliti secara ilmiah. Bahkan ada juga yang agar tidak bau itu si mulut sapi atau kambing atau domba itu dimasukkan tanah, Pak. Diwawalan tanah gitu supaya tidak bau. Nah, itu pun belum diteliti secara ilmiah. Yang ilmiah ada 2. Pertama, kulenca, Pak. Agar tidak bau itu. Cukup 2 butir saja dilebetkeun kana liang irung, insya Allah moal bau. Cuma dampaknya rada eungap sakedik. Cobian, sok ilmiah atau mah wani diriungkeun istilahna kitu ya. Nah, hadirin jemaah iman, hewan itu nanti ada yang disebut dengan hewan koloni. Jadi hewan koloni itu ada ratunya atau ada rajanya, kemudian ada aturannya. Satu diganggu nyerang semua, Pak. Cuma nanti hewan koloni itu ada yang hewan koloni murni, ada yang hewan semi koloni. Lebah itu koloni murni, nanti ada ratunya, ada aturannya. Ini lebah penjaga gitu ya. Ini yang tukang cari makanan, ini yang jaga ratu. Itu koloni murni, diganggu nyerang semua, Pak. Rayap itu koloni murni, nanti ada ratu rayap, itu koloni murni. Tapi nanti ada hewan semi koloni, ada pemimpinnya. Biasanya yang paling atas itu pemimpin. Misalnya kalau ada burung merak gitu, itu yang bertengger paling atas itu pemimpin. Nah, domba itu termasuk hewan semi koloni, karena ada pemimpinnya. Dituntun satu, yang lain ngikut, Pak. Domba itu. Jadi yang tahu ini mana pemimpinnya, tuntun aja satu, ikut. Unta juga begitu. Nah, makanya dulu ada pencuri gitu ya. Maneh maling domba, henteu cenah abdi mah menakan tamang. Ngan aya dombaan. Maling 5 henteu abdi maling hiji nganu 4 nuturkeun. Kan kambing gitu, Pak. Tuntun satu, yang lain ikut gitu. Nah, kemudian hewan koloni atau yang semi koloni itu ada penanda. Makanya kalau kita lihat yang ternak lebah itu ya, madu yang dari lebah yang diternakkan, itu kan ada sarang-sarangnya. Tidak pernah ada lebah yang salah masuk sarang. Kalau koloni A pasti sarangnya di sana, dia tidak akan salah masuk. Itu ada penandanya, termasuk nanti pada domba atau pada kambing. Kalau kita perhatikan domba itu, kalau habis buang air besar, buang air kecil, itu suka diacak, Pak.
menggunakan dua kaki depan. Nah, itu ternyata untuk memperkuat penanda. Jadi penanda pada domba atau pada kambing itu ada di dua tempat. Satu, dua kaki depan. Yang kedua, itu di bawah mata, di atas hidung. Di sini ada cekungan di domba itu. Kemudian kita sering melihat di sini ada kayak daki itu, kotoran-kotoran. Nah, itu penandanya. Kata orang yang pernah merasakan itu, satu bau dan dua pahit. Kalau tidak percaya coba saja. Jadi bau dan pahit. Nah, oleh karenanya kita suka melihat ada kambing jantan itu yang menaikkan dua kaki depannya ke punggung kambing lainnya. Itu bukan dalam artian si kambing itu, oh ini kambing pelangi ini, bukan LGBT. Itu, tetapi mereka menandai ini adalah koloninya. Nah, oleh karenanya nanti inilah yang menyebabkan bau itu. Jadi si kelenjar penanda itu yang menyebabkan bau, salah satunya gitu ya. Makanya setelah hewan itu disembelih, kemudian sudah dipastikan mati, nanti ada indikator-indikatornya, maka sebelum disisit itu segera potong kepalanya dan 4 kaki bawah. 4 kaki bawah itu dari lutut ke bawah. Setidak-tidaknya potong 2 kaki depan untuk menghindari bau itu. Walaupun nanti ada 2 daerah yang satu Sumedang, kedua Subang. Itu ketika menyisit kambing atau domba, kepala tidak dipotong. 2 kaki depan juga tidak dipotong. Itu mereka lakukan sengaja untuk mempertahankan bau itu. Dan lain domba itu bau mah, bau perengus disebutnya ya. Itu ciri khas bau domba gitu. Nah, jadi kenapa ada daging yang bau? Itu salah satunya adalah kelenjar itu yang tidak dijauhkan. Satu, yang kedua, kebersihan juru sembelih. Makanya kalau di RPH yang benar-benar sesuai dengan SOP gitu ya, itu handle pisau itu ada warna-warnanya. Ada putih, ada merah, ada hitam. Itu ada fungsi khusus untuk menyembelih ini, kemudian untuk nyisit ini, untuk mengeluarkan jeroan ini, untuk potong daging ini. Itu supaya nanti tidak tercampur. Sampai kalau ada juru sembelih yang memotong pisaunya itu, nurunkan daging itu, membersihkan jeroan itu bisa didenda. Di RPH yang menerapkan aturan sesuai dengan standar operasional. Nah, kalau di kita umumnya gitu ya, kabula kabale istilahnya teh. Medog mencit ku eta, nyisit ku eta, meresihan jeroan ku eta gitu ya. Belum lagi nanti bari nyisit, bari ngarokok. Terus pegang daging, pegang kepala, tersentuhlah kelenjar itu. Can gagaro bujur itu. Terus langsung lagu paman, nya bau atuh dagingnya. Belum lagi nanti orang menyisit itu umumnya di bawah posisinya. Kalau domba bisa digantung, kalau sapi kan jarang, di bawah saja. Jadi sapi semalaman di sana, menyembelih di sana, kemudian nyisit di sana, Pak. Tidak pakai alas, tilamannya ku kulitna balikeun gitu. Kemudian orang melangkah, ada debu-debu yang jatuh di daging itu. Nah, makanya kalau dokter-dokter hewan itu selalu menganjurkan penyembelihan hewan itu sudah di RPH. Kenapa? Karena mayoritas halaman-halaman mesin yang digunakan untuk proses penyembelihan itu tidak sesuai dengan standar kebersihan. Nah, belum lagi nanti membersihkan jeroan, Pak. Itu kan di sungai, Pak. Nah, kalau sapi ini berpenyakit, bahkan sapi yang sehat pun itu kan di lambung besar itu ada bakteri, ada salmonella, ada E. coli gitu ya, dan itu sangat berbahaya dan bisa nanti mencemari air sungai. Lebih parah lagi nanti si jeroan itu dicuci pakai air sungai itu juga. Sungai mana di Bandung yang bersih, Pak? Bahkan kemarin di Kosambi itu pas saya lewat, ada sapi sudah putus kepalanya, sedangkan sudah disembelih.
Si lehernya itu kena ke bak kontrol pembuangan air limbah. Wah, ini kebayang gitu ya bakterinya itu. Bahkan nanti di dalam menggantung hewan pada saat penyisitan itu minimal 40 cm dari tanah, Pak. Itu minimal, mesti digantung. Jadi si ujung leher itu yang sudah diputus minimal ketinggiannya 40 cm dari tanah. Kenapa? Karena ternyata kalau di bawah itu bakteri itu bisa naik. Nah tapi anehnya gitu ya, yang nerima daging teh sarareha tuh ya. Padahal proses penyembelihannya tidak higienis. Tuh, gitu. Matak mending teu apal, sabada apal jadi gegebegan orang teh. Nah kembali lagi ke yang tadi. Jadi nanti kenapa titik saya itu di sini, Pak? Di bawah jakun. Ada 3 ring nanti di bawah jakun itu, mau ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya, silakan saja. Apa boleh menyembelih di sini? Boleh, Pak. Tapi lebar sayatan pasti besar. Boleh nanti dipangkal boleh, tapi lebar sayatan pasti besar. Kenapa? Karena 4 saluran ini berjauhan. Tapi kalau menyembelih di bawah jakun, ini 5 jari itu kalau sapi, di bawah rahang, itu pasti lebar sayatan sedikit. Nah makanya di Pakistan kalau tidak salah, di media sosial itu, karena dilihat pakaiannya gitu ya, gamis Pakistan kan dua potong, atasan sampai lutut, nanti sambung pakai serwal atau celana panjang. Ada sapi putih warnanya itu, sudah disembelih Pak, 3 jam masih berdiri, jalan-jalan gitu ya. Nah tapi kalau diperhatikan titik sayapnya di bawah rahang. Itu bukan sapi dari Banten gitu. Ternyata kemungkinan besar karena titik sayapnya itu di bawah rahang, kemungkinan besar ada saluran yang tidak putus, Pak. Itu yang menyebabkan hewan itu kenapa susah mati. Nah, bahkan di daerah-daerah itu menyembelih malah di pangkal leher, di bawah sini. Kenapa? Lantaran hulu keur nu mencit. Mata rada di dia dihanap supaya badag ke luhur gitu ka bagian anak. Nah, jadi yang namanya menyembelih itu adalah proses mematikan hewan agar halal dagingnya dimakan dengan cara memotong 4 saluran ini. Tapi tidak sampai memotong sumsum tulang belakang. Makanya nanti dalam Islam tuh tidak boleh menyembelih hewan sampai putus, nggak boleh. Nah, kenapa demikian? Ini menggunakan bahasa saya saja, bukan bahasa dokter gitu ya. Istilah-istilah juga agak rumit. Jadi nanti di sumsum tulang belakang itu ada saluran yang sangat kecil. Itu adalah penghubung laporan dari organ tubuh kepada otak, kemudian perintah dari otak ke organ tubuh. Karena nanti kan akal atau otak itu komandan, sementara organ tubuh itu pasukan. Jadi ada pasukan yang suka memata-matai, itu mata itu ya. Nanti mata melihat akan memberi laporan ke otak, telinga melihat akan memberi laporan ke otak. Nah termasuk juga ketika ada yang sakit. Ada yang sakit kan langsung laporan ke otak. Sehingga kadang-kadang refleks kita suka, mohon maaf ya, mengulum kalau sakit itu. Dulu mah ayah jalmi ngurek Pak. Ayah ngurek gitu. Ternyata pas dibuka lubangnya itu kena kepada kotoran manusia. Refleks dikepretkeun karena batu kena. Refleks langsung digelomban. Kan perintah otak begitu. Nah, hadirin waktu iman, ketika leher disayat, putuslah nanti saluran-saluran yang tadi. Darah keluar mengalir dengan deras. Nanti jantung akan merespon. Kemudian jantung memberi laporan ke otak. Mun bahasa urang mah otak ya banyak darah yang keluar. Kata otak itu sudah ambil saja, kemudian suplai untuk mengganti darah yang keluar itu. Nah makanya terus nyedot mompa kan gitu jantung atas instruksi dari otak. Sehingga nanti darah yang memang mesti keluar itu keluar optimal.
Tetapi ketika memutus sampai memotong, menyembelih sampai putus Pak, lehernya itu, sampai nanti sumsum tulang belakang terputus, maka saluran itu akan terputus. Jadi ketika darah keluar, nanti jantung akan laporan ke otak, laporannya tidak sampai, sehingga otak diam saja gitu, tidak memberikan perintah apapun. Akhirnya nanti darah yang semestinya keluar itu tidak keluar secara optimal. Kenapa? Karena laporan tidak sampai. Otak tidak menerima informasi apapun karena salurannya putus. Nah, itu salah satu hikmah kenapa Nabi melarang menyembelih hewan sampai putus lehernya. Jangan sampai putus, disisakan kulitnya saja, Pak. Aplek-aplekannya hulu teh gitu, ketahanku kulit gitu ya kan, kulit sapi itu ada yang sampai 2 cm gitu tebalnya itu. Itu tetap tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi memotong tulang pun tidak boleh, itu kaitannya dengan masalah menjaga tingkat ketajaman, karena kalau digesek terus ke tulang bisa rolling gitu ya si mata pisau itu. Nah, hadirin waktu iman, jadi sekali lagi bahwa yang namanya menyembelih itu adalah memutus 4 saluran ini, sehingga nanti etika seorang juru sembelih itu, setelah dia menyembelih, dia mesti memastikan yang 4 ini putus. Tingali. Nah, upami hulkum maka tinggalinya, pokoknya katingali siga selang mesin cuci, udah putus sudah. Nah, kemudian kalau mari, benarnya mari itu mohon maaf kayak pantat ayam bentuknya itu, setelah tersayat itu mari. Kemudian kalau ada jain 2 urat leher itu nanti putus atau tidak, indikatornya kalau ada 2 semburan darah menyembur 2 gitu, nah itu berarti sudah putus. Tetapi tetap juru sembelih walaupun yang 4 ini sudah putus, tetap tidak boleh meninggalkan tempat, tidak boleh terlalu jauh. Kenapa? Kadang-kadang nanti ada wadah jain ini tersumbat, tiba-tiba memancar, tiba-tiba berhenti, berarti itu ada sumbatan. Nah, tinggal dikoreksi saja. Kenapa terjadi penyumbatan? Ada 2. Pertama, karena sapinya stres, Pak. Ternyata ketika stres itu darah cepat menggumpal. Ketika stres itu, sama manusia juga begitu. Kalau manusia stres sama, darah itu cepat menggumpal. Makanya kenapa suka ada orang yang kadang-kadang terjadi penyumbatan darah. Itu artinya tingkat stresnya tinggi. Nah, pada hewan pun begitu. Jadi kenapa ada mampet saluran ini? Satu, artinya hewan itu stres. Yang kedua, tingkat ketajaman golok sembelihnya tidak maksimal. Makanya Nabi menyatakan kalau beliau mau menyembelih itu kan, kata Nabi kepada Aisyah, ambilkan pisau, tajamkan dengan batu. Wa ashhidiha bihajarin, itu tajamkan dengan batu. Dan sangat luar biasanya Siti Aisyah ini bisa mengasah pisau dengan tingkat ketajaman layak sembelih. Kadang-kadang kita, kemarin saya dikirim video, ada yang menyembelih sampai 100 kali, Pak. 100 gesekan. Kahiji nu mencitna aki-aki. Tapi tidak semua aki-aki begitu gitu ya. Pertama, sudah tua. Yang kedua, mungkin tenaganya kurang ya. Yang kedua, cara memegang goloknya tidak tepat. Yang ketiga, posisi kepala sapi nekuk. Nah, itu yang menyebabkan gesek sampai ganti pisau tetap tidak putus. 100 kali saya hitung. Nah, artinya tingkat ketajaman ini sangat membantu. Pertama, kita tidak capek gitu ya. Walaupun nanti istilahnya setajam apapun pisau, kalau posisi leher sapi itu tidak regang, itu susah juga. Makanya nanti tim penyembelih itu mesti ada kerjasama sehati antara juru sembelih dengan orang yang mengikat. Kadang-kadang teknik mengikat itu ada yang disilang begini, kadang disilang, kaki depan, kaki belakang disilang. Itu silahkan saja gitu ya, tapi jangan pernah sekali-kali memasukkan batang bambu ke sini. Sakit itu, Pak. Dolim itu, dan itu tidak berpengaruh apapun. Nah, saya lebih suka kalau menyembelih itu
dua kaki belakang ditarik ke belakang dan dua kaki depan juga ditarik ke belakang. Lalu leher nanti ditengadahkan. Itu akan menyebabkan urat leher jadi renggang. Itu akan mudah menyembelih. Jadi tinggal kena saja satu sayatan, sobek tinggal meneruskan. Jantan upami hoyong ngeheureyan tukang mencit lah. Logoran we tali huluna. Golok premium, golok sultan disebutnya gitu ya. Sekarang bahan terbaru disebutnya M398. Harganya juga cek bahasa gaul mah mehong gitu. Mehong karena 7 juta satu bilah tuh. Yang panjang 30 cm itu. Ari mencit mung saukur. Jazakumullah Pak Ustaz. Nah, gitu ya. Modalnya gede gitu ya. Nah, kenapa goloknya mesti bagus? Mesti tajam, karena ketika kita menyembelih itu kita mesti berlaku ihsan. Jadi ketika tingkat ketajaman maksimal, maka akan menyebabkan sayatan yang rapih. Tapi ketika nanti goloknya bisa menyayat, cuma goloknya itu rolling misalkan, walaupun ini galing cek urang banyak, itu hanya bisa dilihat dengan kaca pembesar. Kalau dibesarkan itu mata pisau itu rolling. Nah, itu tersayat, bisa menyayat, tetapi hasil sayatannya rebek muncul kurang. Seperti semegatkeun tali rapi aku batu gitu, hasilnya rebek lah. Nah, ujung-ujung yang rebek itulah nanti yang akan menyebabkan darah menggumpal di sana dan terjadilah penyumbatan. Nah, bagaimana kalau terjadi penyumbatan? Tinggal dipotong saja. Istilahnya dikoreksi. Nah, memotong saluran yang tersumbat itu bukan dalam artian menyembelih 2 kali. Jadi mengoreksi bukan menyembelih 2 kali, tapi menyempurnakan sembelihan yang tadi. Nah, itu kaitan dengan menyembelih gitu ya. Kemudian, kenapa kalau menyembelih itu dalam perobohan nih? Dalam perobohan itu selalu hewan itu dirobohkan ke kiri, selalu ke kiri. Coba di sini pasti ke kiri Pak, kalau kita perhatikan. Makanya nanti kalau menggunakan mau teknik gesper, mau rob squishy, mau barley gitu ya, itu teknik-teknik saja. Ingin robohnya kemana? Kalau ingin robohnya ke kiri, nanti kaki kiri belakang itu diikat, tarik ke belakang, kemudian kaki kanan, kaki kiri yang kanan tuh ditarik ke kaki kiri yang kiri, bukan kiri, kaki kiri belakang ditarik ke belakang, diikat, kaki kiri depan itu disilang ke kanan ditarik. Itu kalau pakai gesper itu pasti jatuhnya ke kiri. Nah, pertanyaannya kenapa ke kiri? Kenapa tidak ke kanan? Nah, umumnya di kita, Nabi memerintahkan dalam segala sesuatu dan Nabi menyukai dalam segala sesuatu itu mendahulukan yang kanan. Tukang badminton ke kanan Pak, pingpong pakai kanan, sekarang lagi naik daun pedal kanan itu pegangannya itu Pak. Termasuk menyembelih juga pakai tangan kanan. Karena Nabi menganjurkan untuk menggunakan yang kanan, kecuali hal-hal tertentu gitu ya, gunakan tangan kiri. Berbersih setelah buang air besar ya tangan kiri gitu. Nah, jadi ketika hewan yang akan disembelih dibaringkan ke kiri, ini posisi yang sangat nyaman bagi juru sembelih yang terbiasa menggunakan tangan kanan. Jadi nanti tangan kiri memegang kepala, tangan kanan memegang bilah, kemudian kaki nih mau kanan mau kiri itu untuk menekan punggung. Nah, jadi itu sebatas teknis saja. Apa wajib gitu dibaringkan ke samping kiri badan? Tidak. Bagaimana kalau orang memegang pisaunya dengan tangan kiri? Berarti baringnya mesti ke kanan. Jadi itu sebatas teknis saja gitu. Jadi istilahnya kalau yang berbaring ke kiri itu untuk apa istilahnya kadal. Kalau kidal itu mesti berbaring ke kanan.
Kalau kidal kan kiri dari lahir gitu. Kalau kanan dari lahir ya kadal istilahnya. Itu untuk teknis memudahkan saja. Ya ada kadal, ada kidal, ada kadal gitu ya. Nah kemudian hadirin nikmati iman, karena umumnya di kita itu, jangankan kita lah, orang jagal pun yang setiap hari gitu ya, istilah dijagal tuh badega disebutnya. Jadi orang jagal pun yang setiap malam menyembelih, kadang-kadang pada saat mengeluarkan jeroan itu kadang-kadang tersayat jeroan itu sampai kotoran itu meluber kemana-mana. Atau nanti pada saat memotong kantong kemih, tempat air kencing itu tersayat, ternyata air kencingnya kemana-mana. Sampai nanti muncul pertanyaan, apa status hukum kotoran hewan dan air kencing hewan? Apakah najis atau tidak? Secara keumuman, najis. Pendapat umum itu bahwa kotoran hewan, air kencing hewan itu najis. Karena ada perkataan seorang ulama, Al-Qadi, Abu Suja namanya, beliau mengatakan bahwa setiap cairan yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang itu najasun, najis. Illal mania, kecuali air mani, sperma. Nah kalau saya memahami bahwa perkataan itu maksudnya adalah yang keluar dari jalan depan dan belakang manusia. Karena ada kalimat kecuali sperma. Sementara untuk hewan tidak. Tapi tetap secara umum mereka ada pendapat yang menyebutkan bahwa apapun yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, baik hewan, baik manusia itu najis. Nah dari sinilah nanti kita mendapat gambaran bahwa kenapa ada yang berpendapat bahwa kopi luwak itu haram. Termasuk kan almarhum Ustaz Jepri Al-Bukhari dulu ketika di TV itu ditanya bagaimana hukumnya kopi luwak, haram. Karena keluar dari pantat luwak. Nah itu muncul, pendapat itu lahir dari kekeliruan di dalam memahami perkataan Al-Qadi Abu Suja. Setiap yang keluar dari jalan belakang, jalan depan itu najis. Kotoran hewan najis, kopi luwak najis, haram. Kenapa? Karena keluar dari pantat hewan. Tapi bagaimana dengan telur ayam? Kalau kopi luwak haram, nog ayam kumaha? Kan keluar dari pantat ayam juga gitu ya. Kalau dalam dunia perdebatan beda cenah, nog ayam mah ya cangkangan gitu. Kopi luwak mante. Sebenarnya gitu ya, kopi luwak ditakdirkan kotoran luwak itu haram, najis gitu ya. Tetap saja kopi luwak mah tidak. Kenapa? Karena ternyata kopi luwak itu masih terbungkus oleh kulit ari. Sehingga kulit ari inilah yang melindungi kopi dari terkontaminasi oleh kotoran luwak kalau memang dikatakan haram. Nah, tapi dampak hukum lanjutannya kalau kotoran hewan dihukumi najis, yang najis pasti haram. Bagaimana begitu orang yang jual beli pupuk organik? Kotoran hewan kan disimpan dulu 6 bulan gitu. Itu tidak boleh langsung, Pak. Tidak boleh langsung. Panas begitu kotoran hewan itu. Idul Adha 2013 itu ya. 2023 itu kan akhir Covid gitu. Saya menanam tomat cherry 5 pohon, Pak. Di pot gitu ya, tabulan pot itu. Sudah tumbuh besar, kemudian sudah berbuah, tapi masih hijau. Waktu itu kotoran kambing Idul Adha itu, kotoran kambing saya langsung diserok, Pak. Kusingkup kecil, masukkan saya ke pot-pot itu. Mati, Pak, 2 hari, Pak. Saya pikir aya haneut keneh masih gana hade ieu pupuk ya gitu. Siga kue menang nyai tina open gitu. Sigana lamun haneut keneh mah rada hade. Nah eta teh semangat bertani tapi tidak didasari oleh ilmu pengetahuan. Saya lapor ke tukang taman, "Mang, kieu atuh lepat, Pak, sanada kedah difermentasikan dulu 6 bulan itu." 6 bulan, Pak, disimpan. Bukan 6 bulan, 60 hari baru begitu. 2 bulan baru bisa gitu. Langsung nggak bisa. Jadi
kotoran hewan, kotoran manusia itu panas gitu. Nah jadi bagaimana kalau memang kotoran hewan itu dihukumi najis gitu ya, yang najis pasti haram Pak, dalam kaidah hukumnya gitu. Kullu najasin haramun, yang najis itu pasti haram. Tapi tidak setiap yang haram itu najis. Air kencing itu najis, pasti haram. Kotoran manusia itu najis, pasti haram. Sutra bagi laki-laki haram, najis tidak? Tidak. Alkohol itu haram dikonsumsi, najis tidak? Tidak. Alkohol itu tidak najis. Nah, sedikit melebar ya. Bagaimana kalau kita sholat memakai parfum yang spray? Kalau spray kan pakai alkohol. Bagaimana kalau kita sholat pakai parfum yang mengandung alkohol? Nah, alkohol itu haram. Haram dibagaimanakan? Haram dikonsumsi. Tapi kalau untuk pengobatan luar, untuk membersihkan luka, itu kan tidak apa-apa. Tapi kalau kita membelinya untuk dikonsumsi, itu haram. Seperti alkohol yang 70% itu untuk membersihkan luka. Kalau dulu gitu bayi yang baru dilahirkan kan suka pakai alkohol 70%. Nah, jadi bagaimana hukumnya sholat menggunakan parfum yang spray yang ada alkoholnya? Nah, ada yang bilang tidak boleh. Kenapa sampai bilang tidak boleh? Karena mereka mengidentikan antara haram dengan najis. Padahal kalau najis pasti haram, kalau haram belum tentu najis. Nah sampai sekarang muncullah parfum-parfum non alkohol, padahal pakai alkohol pun kan tidak haram. Kecuali kalau parfumnya diminum, itu haram itu. Karena dikonsumsi gitu ya. Nah hadirin waktu iman, kalau secara kesehatan tentu gitu, pada saat kita menurunkan, mengeluarkan jeroan, jangan sampai ada yang tersayat. Kenapa? Karena tadi itu bahwa di lambung besar hewan itu sapi khususnya itu kan ada bakteri, ada E. coli, ada yang lain gitu ya. Dan itu sangat membahayakan kalau dikonsumsi oleh manusia. Makanya tim dokter hewan itu sampai mereka jangan pernah membersihkan kadut gitu ya di sungai, nggak boleh. Itu bisa terjadi pencemaran. Ayo orang ada di mana deh ya tuh Pak? Bersihan ya gitu. Bersihan. Nah, saya lupa di mesin mana gitu ya. Itu ada bak penampungan kayak septic tank, tapi khusus dipakai setahun sekali. Di sini ya? Di sini ya, ya. Nah, jadi nanti bersihkan aja. Bersihkan di sana, buang jeroan di sana. Nanti tinggal panggil saja sedot tinja itu. 400.000 biayanya gitu ya. Nah, itulah yang diharapkan oleh tim dokter itu. Karena orang teh ibadah tapi karena ketidaktahuan akhirnya kita jadi mengotori. Satu mencemari sungai, yang kedua mencuci jeroanana, oke, gitu. Cuma tadi tuh karena ketidaktahuan jag-jag orang teh. Sama tak mending teh apal gitu. Sama tak jag-jag gitu. Kalau orang mau ibadah haji gitu ya kan ada general check up tuh. Orang pada tidak mau, Pak. Enggak mau melakukan general check up. Nah, sieun apal sieun apal. Nah, segala karaos itu yo langsung tekanan darah tinggi, cana naon oge. Karena tingkat stres itulah, Pak. Tingkat stres itulah. Kemarin orang tidak mau periksa, Pak. Gagal berangkat. Itu sudah di Kertajati, ternyata suaminya TB. Istrinya sehat. Istrinya nggak mau berangkat kalau suaminya tidak berangkat. Kan kalau TB menular, Pak, nggak boleh ibadah haji itu. Padahal sebenarnya kalau diperiksa lebih awal kan ini bisa diobati. Nanti per 3 bulan diperiksa, kalau negatif udah berangkat. Kalau masih positif nggak boleh. Nah jadi orang seringkali berpikir mending teu apal, mending apal itu agar kita bisa mengantisipasi lebih dini. Gitu. Karena dulu pernah ada orang yang diajak ngaji nggak mau, Pak. Ayo orang ngaji, mau. Nah, sieun apal ya nah. Mun apal jadi dosa. Pan itu apal mah jadi dosa gitu ya. Nah, hadirin waktu iman,
Jadi secara kesehatan itu tidak boleh. Tidak boleh ada jeroan yang kadut tersayat sampai kotorannya menyebar ke daging. Itu dari tinjauan kesehatan. Secara hukum tidak demikian. Nah, hadirin waktu iman, ada hadis, satu riwayat Bukhari, kedua riwayat Muslim. Kita ambil dua saja. Kata Anas bin Malik, ada orang datang ke Madinah, beberapa orang. Satu riwayat menyebutkan orang-orang ini berasal dari Urainah. Ada lagi dalam riwayat lain, orang-orang ini berasal dari Uklin. Ternyata mereka setelah ada di Madinah, mulutnya borok-borok, Pak. Karena tidak cocok dengan iklim, suhu Madinah. Mungkin panas dalam, sariawan gitu ya. Nah, kemudian ada kuman masuk, akhirnya borok-borok. Lalu Nabi memerintahkan kepada orang-orang tersebut untuk mendatangi penggembala unta yang ditugaskan oleh Nabi. Datangi tempat itu, temui si A misalkan. Nah, lalu nanti kamu minum air susu unta yang dicampur dengan air kencingnya. Orang-orang ini melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi. Mereka mendatangi penggembala unta yang ditugaskan oleh Nabi, dan mereka meminum air susu unta yang dicampur dengan air kencingnya. Sampai qadarullah mereka sehat. Kira-kira dari hadis ini, Bukhari ini, Sahih ini, kira-kira mau berkesimpulan apa dari hadis ini? Nah, dalam satu hadis Nabi menyatakan kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Kecuali ya, nanti ada pengecualian, kecuali tua. Kolot mah teu aya obatna. Upami kokoloteun aya obatna. Ya. Obat kokoloteun mah ku cangkang jeruk bali. Dibikin momobilan terus gusur gerasok. Jadi bubudakeun. Kokoloteun hilang. Aya koloteun, aya kokoloteun gitu ya. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Cuma ada yang sudah ditemukan, ada yang masih dalam penelitian gitu ya. Fatadawau, maka jika kalian sakit hendaklah berobat. Wala tatadawau biharamin, tapi jangan kalian berobat dengan yang haram. Yang najis pasti haram kan begitu? Yang najis pasti haram. Kata Nabi, jangan kamu berobat dengan yang haram. Kalau yang najis bagaimana? Ya itu haram pasti. Itu dilarang oleh Nabi. Jadi kita tidak boleh berobat dengan menggunakan yang haram atau yang najis. Itu nggak boleh. Tapi Nabi memerintahkan kepada orang dari Urainah itu yang borok-borok mulutnya untuk meminum air susu unta yang dicampur dengan air kencingnya. Apa mungkin Nabi menjerumuskan orang gitu ya untuk berbuat maksiat? Kan sangat tidak mungkin. Nah, ini menjadi dalil bahwa air kencing unta khususnya atau hewan yang bisa dimakan dagingnya secara umum itu tidak najis. Satu itu ya. Jadi air kencing unta najis tidak? Tidak. Yang najis itu air kencing anta dan anti. Nah, itu najis. Yang kedua, kata Anas bin Malik, sebelum Masjid Nabawi dibangun, Nabi itu sholat di mana saja. Waktu sholat tiba, ya saya Nabi sholat di sana. Wa kana yusalli fi marabidil ghanam, dan Nabi pernah sholat di kandang domba. Walaupun tentu kita tidak bisa mempersepsikan kandang domba yang dimaksud itu seperti kandang domba di kita. Terlepas dari benar atau tidak gitu ya. Dalam versi Kristen misalkan Yesus lahir di kandang domba. Nu kacipta kandang domba di urang eta kumaha pabulit jeung domba gitu ya. Karena ukurannya kan cuma sameter ke sameter 20. Kandang domba itu. Yang disebut dengan kandang domba di zaman Nabi itu, misalnya ada lahan yang cukup luas gitu ya. Setidak-tidaknya lah 20 tumak misalkan dipagar aja si domba di sana. Nah, hadirin waktu iman, kalau manusia itu mengenal
ruang dan waktu. Hewan tidak. Hewan tidak mengenal ruang dan waktu. Manusia itu makhluk yang cerdas, diberi akal, sehingga mereka mengenal ruang dan waktu. Cirinya manusia mengenal waktu, maka manusia ada istilah kaitan dengan makan. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Itu menunjukkan bahwa manusia itu mengenal waktu. Kita punya rumah, ini ruang tamu, ini ruang keluarga, ini kamar tidur, ini dapur, ini kamar mandi. Berarti manusia itu mengenal ruang. Hewan tidak mengenal ruang dan waktu. Mohon maaf, kalau manusia buang air besar di mana? Di kamar mandi, Pak. Kalau hewan di mana? Di mana saja, karena hewan tidak mengenal ruang. Domba tidur di sana gitu ya, makan di sana, buang kotoran juga di sana. Itulah hewan. Nah, Nabi pernah sholat di kandang domba. Kalau domba buang kotoran di mana? Kan tidak pernah kandang domba gitu. Pemilik domba itu menyediakan toilet khusus buat domba gitu. Domba itu di mana saja, Pak. Dan nanti salah satu syarat sahnya sholat adalah bersih dari hadas, bersih dari najis, baik pakaiannya ataupun tempat yang digunakan untuk sholat. Ini runutannya gitu ya. Salah satu syarat sahnya sholat itu adalah bersih dari najis. Ternyata Nabi pernah sholat di kandang domba. Padahal domba kalau buang kotoran di mana saja karena mereka tidak mengenal ruang. Nah, artinya dari fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kotoran domba itu tidak najis. Nah, jadi dari dua keterangan ini masih banyak keterangan-keterangan lain bahwa air kencing hewan dan kotoran hewan itu tidak najis. Taruhlah kalau kemarin kasusnya waktu Idul Adha, kan di lapangan terbuka. Lagi sholat tiba-tiba ada kotoran burung yang jatuh dan kena ke mukena ibu gitu. Kita kumaha sholatnya. Tetap saja sah karena kotoran burung itu tidak najis. Termasuk nanti kotoran kutu. Kalau kutu buang air besarnya di mana? Tetap di kepala. Itu ya. Nah, kecuali nanti telur kutu, Pak. Ya, kalau telur kutu itu buang kotorannya di toilet, Pak. Terang teh no kutu. Pamitos ageng kutu, upami alit kene kuar namina teh, Pak. Pamino kutu naon namina Lisa. Oh, Lisa mah di toilet, Pak. Kono gede Lisa mah. Jadi jadi kalau dengar Lisa saya jadi ingat versi, Pak. Nah, itu saja dulu. Itu saja dulu. Bila apa tarosan mangga? Saya inventarisir gitu ya, masalah-masalah yang kaitan dengan sembelihan itu kurang lebih ada 30 lebih, masih lebih 30 lebih. Jadi bagaimana berkurban dengan hewan betina, bagaimana berkurban dengan hewan yang dikastrasi, dikebiri itu, bagaimana berkurban dengan hewan sanglir itu ya. Nah, sebenarnya nanti ada undang-undang nomor 41 tahun 2014 itu tidak diperbolehkan menyembelih hewan ruminansia betina produktif, nggak boleh. Itu ada undang-undangnya, Pak. Nah, hewan ruminansia besar atau kecil, besar sapi, kecil domba gitu ya. Jadi hewan ruminansia itu hewan yang memamah biak. Jadi proses makannya 2 kali. Kayak kerbau, sapi gitu kan makan terus. Kerbau misalkan makan, kalau nanti sudah habis makanan tuh, rumput sudah habis, sambil depa itu terus mengunyah. Itu memamah biak disebutnya. Jadi kambing, domba, sapi itu seperti itu. Jadi ada undang-undang tidak boleh menyembelih hewan ruminansia betina produktif. Itu nggak boleh. Itu ada dendanya. Juru sembelih bisa didenda, Pak. Kalau sapi 3 juta sampai 15 juta
kurungan sebulan sampai 3 bulan. Undang-undangnya begitu gitu ya. Tapi orang mah 500.000 gak beres ya. Pak, ya sih mereka ngerokok beres Pak, pulang lagi. Nah makanya nanti kalau gitu ya menyembelih hewan betina, ternyata ketika dibelek itu ada bayinya Pak, ada bayinya. Cek urang Sunda mah handalam. Tong sok gagayaan diupload di medsos, legeg, kena denda Pak. Secara undang-undang negara. Kalau secara undang-undang agama, bolehkah menyembelih atau berkurban dengan hewan betina? Boleh Pak. Kenapa negara menetapkan undang-undang seperti itu? Tidak boleh menyembelih hewan ruminansia besar kecil yang produktif, kecuali mondomana bajir gitu ya, atau sudah tua gitu ya. Itu silahkan saja. Nah, untuk menjaga istilahnya keseimbangan populasi. Karena kalau yang terus disembelih yang betina, kayak sahaan mereka hamil gitu ya. Padahal betina juga kalau tidak ada jantannya juga tidak hamil Pak. Walaupun dengan kecanggihan teknologi mah udah bisa gitu ya. Sekarang agar si betina itu hamil kan kayak bayi tabung kalau di kita itu. Kan di Lembang ada balai inseminasi buatan itu. Jadi sperma sapi itu dijual belikan. Walaupun si pejantannya sudah mati, itu spermanya masih tersimpan. Itu secara aturan seperti itu. Mun urang sok gagayaan gitu nya. Handalam gitu ya, handalam. Padahal itu tidak diperbolehkan, walaupun kecuali untuk kegiatan tertentu. Pemikurban mah aman Pak, karena itu termasuk kepada pengecualian dari undang-undang itu. Ya. Pernah terjadi saat penyembelihan sapi, saat disembelih udah putus, itu keluar kotorannya, gimana itu? Nah, ya. Jadi nanti sapi yang akan disembelih itu mesti dipuasakan dulu Pak. Mesti dipuasakan dulu. Itu minimal 7 jam. Nggak boleh dikasih makan. Minum nggak apa-apa. Minum nggak apa-apa. Kayak puasa dokter gitu ya. Kalau kita mau melakukan general check up kan dokter bilang Pak puasa dulu ya. Gitu. Kalau minum boleh dok, boleh gitu. Jadi kalau kata dokter minum tidak membatalkan puasa. Coba tanya dokter. Iya kan, puasa versi dokter eta mah. Nah, jadi hewan yang akan disembelih pun mesti dipuasakan dulu. Minimal 7 jam. Supaya nanti si makannya tercerna. Nah, kenapa ketika disembelih hewan itu keluar kotoran dan masih rumput kayak selulosa itu, Pak. Nah, itu karena berarti masih dikasih makan. Jadi sebelum penyembelihan masih dalam waktu dekat dia masih makan. Nah itu tidak apa-apa, Bang. Itu mendampak karena tidak dipuasakan dulu. Tesawios gitu. Untuk mengetahui berat sapi tanpa timbangan bisa? Ada Pak, nanti diukur panjang badan dan lingkar dada. Itu ya. Betul. Tuh ibu-ibu ketawa. Betul, jadi diukur lingkar dada berapa meter gitu ya, dan panjang badan. Panjang badannya dari bahu Pak, bukan dari kepala. Nanti ada rumusnya gitu. Ngan abi hilap di rumus. Nah, cuma cara menghitungnya begitu. Jadi kalau ada tidak ada timbangan, kan mahal itu ya. Kalau tidak ada timbangan, ya begitu caranya itu. Walaupun tentu kita perlu juga ada kehati-hatian ketika belanja sapi. Jadi kalau tukang dagang sapi gini, Pas saya mau nimbang sapi, silakan Pak. Jam berapa? Jam berapapun silakan datang. Nah, itu ciri kejujuran. Tapi kalau misalkan, Pak nanti jam 3 ya, datangnya jam 3 nanti penimbangannya. Itu hati-hati. Karena tanpa sepengetahuan kita, sebelum jam 3 itu dikasih minum. Sampai 50 liter Pak. Berarti kalau sekilo taruhlah 50.000 sekilo gitu ya. Berarti 50.000, 50 kali 50 berapa tuh? Melicai orang teh. Kan ditimbang berat. Itu perlu ada kehati-hatian. Bahkan saya kemarin punya pengalaman gitu ya. Saya ke kandang, Kang nu ieu sabaraha? Besar Pak. Jadi ada yang timbang, ada yang jogrok istilahnya gitu kan sapi itu.
Orang sesuai selera saja gitu. Kalau jogrok kumaha rumusna, pokoknya anu bujurna demplon eta hade gitu we, sapi mah. Nah, kemarin saya sudah Kang nu ieu nya. Ya, Pak Ustaz. Sebenarnya deal Pak 28 juta. Saya ke kandang lagi sudah tidak ada. Kang mana nu abdi? Duh Ustaz cenah hilat. Mana teh sana Ustaz teh nu mana nu warnana teh? Dijual Pak 31 juta. Berarti 3 juta tah dari 1 ekor. Tapi pelanggan hilang. Saya kan punya follower. Taruhlah 5.000 orang, saya kasih tahu yang 5.000 orang jangan belanja ke tukang itu. Nah, jadi kejujuran dalam berbisnis itu ya. Kejujuran dalam hal apapun mesti jujur. Jadi kejujuran itu modal utama. Yang perlu kita pelajari itu kalau di YouTube itu kemarin kan saya menyembelih yang si siapa Sadewa tuh Mas Hermawan itu si Sadewa itu sudah ada yang nawar 350 juta Pak. Dia tidak kasih, ini buat Bapak Jakarta, udah buat Bapak beli lagi lah, itu harganya 120 juta kan, terus ke gambar bati 200 juta Pak, terus ke gambar pibatiin 200 juta itu. Tapi dia komitmen kepada akad awal bahwa ini sudah terjual walaupun belum lunas gitu ya. Itu sudah ditawar 350 juta. Kagak gambar pibatiin mun urang gitu nya jual we heula. Dicari sapi yang lain yang sejenis. Beliau tidak lakukan itu. Nah, ini yang sangat langka sekarang itu kaitan dengan masalah kejujuran. Makhluk langka. Bahkan yang jujur teh dikucilkan, dipecelengkeun zaman ayeuna mah. Aneh gitu ya. Nah, jadi nanti ada yang ya mah 400 lah kurang lebih gitu kan, ada yang karena sudah biasa naksir ieu mah 400. Ternyata saya kemarin tuh sok cenah ieu taksir seberapa? 400. Nah, kata si pedagang 415 kenapa Ustaz? Jadi ada perkiraan gitu ya, ditakdirkan meleset tidak terlalu jauh. Jadi emang ada rumusnya, termasuk juga nanti kalau berat sapi 400, nanti karkas berapa, keluar daging berapa, itu kan ada rumusnya. Walaupun itu berbeda-beda Pak, antara sapi luar dengan sapi. Kalau sapi umumnya 45%. Nah, tetapi Madura beda lagi Pak. Madura itu walaupun kecil, bagus dagingnya. Nah, sampai nanti adalah supaya kawin, kan Madura mah bagus daging tapi kecil Pak. Nanti ada Madura dikawinkan dengan limosin supaya kualitas dagingnya Madura tapi besarnya limosin. Sampai muncul saja istilahnya sapi madrasin, Madura kawin dengan limosin gitu. Betul Pak, betul. Iya madrasin. Terakhir tuh. Ya, berarti yang lain nggak boleh tanya lagi, ini terakhir katanya. Uang APBN gimana? Iya sekarang rame ya uang APBN itu. Kalau hemat saya yang jujur saja ini dari APBN gitu kan, bagi rakyat juga Pak. Kan APBN itu dari rakyat dan itu untuk rakyat juga. Termasuk yang saya hafal itu ada kerbau Pak. Itu di kandang itu di Sukabumi itu ada 2 kerbau itu. Satu diambil oleh Raffi Ahmad, satu diambil oleh Prabowo. Karena saya ke kandangnya saya lihat, dan saya tanya ini 2 kerbau, satu sama Raffi Ahmad, yang matanya itu ngebeling istilahnya Pak. Itu kalau di Toraja itu 5 miliar buat persembahan itu, satu buat Prabowo katanya. Nah, sampai kan 1.000 ekor lebih kurban Prabowo, tapi rame gitu ya, ini dari APBN. Ya, terlepas itu semua, kalau dari APBN kan untuk rakyat juga. Cuma permasalahannya kita ini kan lagi kesulitan uang. Cing atuntong maksakeun gitu. Hutang ge badag keneh. Ini dipakai untuk kurban gitu ya.
Tetapi secara hukum kalau memang dalam keadaan normal, bagaimana kalau kurban pakai APBN? Satu, boleh karena itu dari rakyat dan untuk rakyat juga. Cuma nanti jangan diatasnamakan pribadi. Ini mah kurban saya, padahal tina APBD misalkan ya, atau APBN. Nah itu saja permasalahannya itu. Dan nanti tentu, nah mesti di hak milikan dulu. Kan itu disebar tuh. Ini kurban siapa? Itu ya. Pasti kan kurban Prabowo disebutnya. Tapi dananya dari yang lain. Dan nanti akadnya bagaimana gitu. Kan ada akad juga. Itu dulu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.